Ya, yang ingin saya tanyakan lagi tentang yang berikut itu menyangkut anak albino. Kalau dengan keadaan albino sampai saat ini, berarti negeri Sipeluru belum bisa bebas dari stunting. Yang kami hormati Pak Sekcam, yang kami hormati Kepala Puskesmas Laini, yang kami hormati Ketua TP PKK Kecamatan TNS, dan yang kami hormati dan kami banggakan semua Bapak Ibu peserta yang hadir di tempat ini. Dari tempat ini kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Sang Pencipta kita, karena begitu besar kasih dan rahmatnya bagi kehidupan kita sekalian. Maka kita sama-sama sudah berkumpul di Balai Negeri Sipeluru sini untuk melaksanakan kegiatan yang kita nantikan. Untuk itu, sebelum saya akan menyerahkan mic kepada Pak Sekcam untuk menyampaikan hal dan sekaligus untuk membuka, perlu saya sampaikan bagi Bapak Ibu rombongan bahwa jumlah KK Negeri Sipeluru keseluruhan berjumlah 145 KK. Jumlah laki-laki 275 jiwa, perempuan 267 jiwa. Jumlah keseluruhan 545 jiwa. Penerima BLT berjumlah 20 orang. Penerima BLT ekstrim 9 orang. PMT pemulihan 3 bulan biayanya Rp4.740.000. Jumlah kader posyandu 20 orang. Dengan demikian, itu yang perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita pindah ke sesi yang berikut. Saya akan menyerahkan mic ke Pak Sekcam untuk melanjutkan. Kepada Bapak kami bersilakan. Iya, terima kasih Pak Raja, Bapak Raja, Pak Kanel, Ketua Polda yang kita hormati dan kita kasihi, Pak Kasat Pol PP, Pak Bonita Brahanubun, MSI, bersama dengan Pak Sekretaris, Bapak Kepala Bidang maupun Kepala Seksi dari Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah yang kami hormati dan kami kasihi, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tewangi Laserua, Ibu Puan Mali, yang kami hormati dan kasihi pimpinan Puskesmas Laini atau yang mewakili, Sekretaris Negeri dan Perangkat, Ketua Saniri dan anggota, Bapak Ibu para kader yang ada di negeri Sipeluru, baik kader balita, lansia maupun remaja maupun posbiduk yang ada di negeri Sipeluru.
Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Camat karena seharusnya Pak Camat yang ada di sini, namun karena ada tugas kedinasan lain sehingga kami ditugaskan untuk mendampingi Pak Kasat Pol PP bersama dengan rombongan dalam rangka kegiatan inovasi Open OPD pendampingan negeri yang diinstruksikan oleh Pak Pejabat Bupati Maluku Tengah di dalam proses penanganan stunting. Karena kita ketahui bersama bahwa stunting merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan dari pusat sampai di daerah. Dan untuk mencapai bahwa kita keluar daripada stunting, maka pemerintah daerah lewat OPD-OPD yang ada dilakukan inovasi untuk bagaimana bersama-sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah negeri, dan semua stakeholder yang ada di tingkat bawah untuk bagaimana kita melakukan tindakan yang cepat dalam mengurangi stunting maupun pencegahan stunting di kecamatan ini secara khusus di Negeri Sikluru. Memang untuk mengobati stunting ini dia butuh suatu proses yang sangat panjang. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan stunting. Pencegahan stunting ini mulai dari tingkat dini, yaitu pada saat ibu memang ada pengaruh daripada keturunan pun ibu-ibu hamil kek maupun yang juga anak-anak isi kurang. Tapi tadi dari penyampaian kader bahwa di Sikluru ini ibu hamil sementara ini kosong, sudah ada. Jadi memang dong program KB bagus, jadi sehingga dong punya kegiatan ibu hamil sementara. Pada kalau kita lihat dari jumlah kakak yang ada, jumlah jiwa ini baru 545, masih sangat sedikit. Nah, tetapi itulah kondisi yang ada. Saya bersama dengan ketua tim penggerak PKK kecamatan bersama para PKK negeri itu kami sudah melakukan pelaksanaan pendampingan ke semua negeri yang dilakukan, sehingga dengan pendampingan yang ada dan juga dengan adanya dana yang di bulan kerjaan yang dilakukan di negeri Sikluru. Dan tentunya Pak Kasat bersama rombongan turun untuk bagaimana melihat Bapak Ibu punya kegiatan untuk penanggulangan stunting. Kasat Pol PP untuk bersama-sama di negeri Sikluru, karena memang Pak Kasat Pol PP ini bersama staf punya tanggung jawab. Di sini ada dua negeri, yaitu Sikluru dan Lesluru. Nah, jadi tanggung jawabnya di situ, dan juga di Masohi adalah di Kelurahan Namasina. Jadi memang ada 3 wilayah yang merupakan tanggung jawab dari Pak Kasat. Jadi kami sangat mengharapkan dari Pak Kasat untuk bagaimana bisa membantu Bapak Ibu kader yang ada di sini maupun pemerintah negeri, walaupun tidak seberapa, tetapi bantuan daripada Pak Kasat dan para staf kami mengucapkan terima kasih banyak. Walaupun memang belum disampaikan, tapi lebih awal Pak Sekjen sampaikan dulu Pak Kasat itu, sehingga Pak Kasat juga bisa membantu Bapak Ibu di Sikluru ini. Barangkali saja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Kasat dan rombongan. Tuhan memberkati Pak Kasat bersama staf yang ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Hok kawedan, susun. Terima kasih. Iya, kita kembalikan ke Pak Kasat untuk Pak Kasat dapat menyampaikan arahan bagi kita semua kepada Bapak Boneka Pranawu. Mengisi waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Sekjen yang kita hormati Pak Raja Sikluru, kemudian dari Satpol PP, Bapak Ibu para kader posyandu dan peserta rapat termasuk anggota Limas yang hadir saat ini, yang kita hormati dan kita kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bersyukur kita bisa beberapa di kesempatan yang berbahagia ini. Pertama kita coba terima kasih kepada Pak Sekjen, Pemerintah Kecamatan, Pak Camat dan jajaran
kemudian kepada Pak Raja dan jajaran, para Bapak Ibu sekalian, atas kesediaannya mau menyambut ketum dalam kegiatan yang disebut Open Inovasi Open OPD pendamping. OPD itu organisasi perangkat daerah ya. Jadi salah satu perangkat daerah yaitu Satpol PP. Yang Satpol PP biasa pakai seragam kayak ketum hari ini, yang sehingga dengan penerimaan Bapak Ibu ketum bisa berpendapat di siang ini. Kita informasikan sedikit bahwa kita penama tadi sudah disampaikan BONI, nama singkat saja, batu BONI, kawan anggota sementara saat ini sebagai Kasat PP. Kita hadir dengan para sekretaris Pak Latua Muri, sekretaris Satpol, kemudian para kepala bidang yang duduk di depan ini, dan Kabit Limas, Pak Otorisa Kota, Pak Kabit Penegakan Perda, Pak Agus Batisina, Pak Yaneman saya, kemudian ada salah satu kepala seksi di bidang pemadam kebakaran, di Pak Riz, yang lain di belakang. Yang hadir ini sebagai besar itu pejabat eselon 3 dan 4, eselon 3 dan 4 di Satpol PP. Ketum hadir dalam rangka melaksanakan tugas Pak Bupati yang diberikan tanggung jawab pada semua OPD untuk menjalankan inovasi OPD pendamping. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekam bahwa Satpol PP ini ditugaskan di Kecamatan Tenis ini ada 2 negeri. Tadi kita baru selesai di Sulu dan sekarang di Sepuro. Tanggal 23 Mei kemarin ketemu minggu lalu ketemu di Kelurahan Namasina. Maksud ketemu ini datang untuk sama-sama dengan pemerintah negeri, pemerintah kecamatan, pimpinan puskesmas, dengan Bapak Ibu kader dan semua stakeholder pemangku kepentingan yang ada di negeri untuk membicarakan, mendiskusikan 2 isu besar, 2 tema besar, yaitu stunting, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Sekam maupun yang data yang ketemu cek di Dinas Kesehatan di negeri Sepuro ini sehingga ada stunting. Dan secara pribadi dan kedinasan kita mengucap terima kasih karena Sepuro boleh berbangga tidak ada balita stunting. Tapi di balik itu juga ada warga miskin ekstrim. Tadi disampaikan Pak Raja, itu prestasi buruk yang patut dicontohi kalau ada stunting, kalau ada orang miskin. Dan kita boleh berbangga di negeri Sepuro sudah sangat bagus sehingga ada stunting. Tapi saat ini sudah disampaikan oleh Pak Sekam bahwasanya sehingga ada stunting bukan nanti sebenarnya yang ada. Beta yakin ibu-ibu kader perusahaan ini karena kerjanya sudah bagus sampai stunting yang ada. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, kita punya tanggung jawab yang lain adalah bagaimana supaya 9 orang yang dikategorikan miskin ekstrim ini juga sama dengan di stunting. Yang ada lagi orang miskin di sini. Kalau itu bisa terjadi, maka secara umum boleh dikatakan masyarakat di Sepuro ini sudah sejahtera. Karena apa yang pemerintah kerjakan, apa yang Ketum kerjakan, tujuan besarnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera itu ditandai Ketum terus berkomunikasi seperti ini, beberapa seperti ini, untuk saling membantu memecahkan persoalan miskin ekstrim di Sepuro. Dan kita kira atau lagi dengan miskin ekstrim tapi yang stunting juga. Sebelum kita lanjut, kita cek ulang data di kantor maupun ibu dokter, apakah memang di sini saya ada stunting lagi, ibu dokter? Izin Pak Kasat, kalau dari hasil penimbangan bulan Mei kemarin ada 1 balita Pak Kasat. Sebenarnya dia boleh dibilang masih masuk balita stunting, usianya 3 tahun. Usianya 3 tahun, dan selain stunting
Dia juga masuk kategori gizi kurang. Kebetulan ada petugas gizi yang tadi sama-sama dinas guru. Dan mohon maaf, dia dengan kelainan bawaan Pak Kasat itu. Jadi itu yang membuat agak sulit untuk penanganan lebih lanjut. Tapi itu bukan menjadi penghalang bagi kami maupun lewat negeri juga untuk berusaha. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Ibu Kader, masih ada satu balita yang harus diberi perhatian khusus dari Ketemu Semua. Karena dia 3, dia masih masuk balita stunting, dia masih masuk balita gizi kurang, dan juga dengan kelainan khusus, kelainan bawaan. Mohon izin, terima kasih. Jadi kalau ada satu itu sebenarnya ketemu 10 hati-hati. Ketemu semua. Ketemu dari Satpol, dari tugas menampingi, camat, sekda, jajaran, kemudian Pak Raja dan Bapak Ibu semua ketemu bertanggung jawab, terus Ibu dokter dan puskesmas tanggung jawab. Kalau ada satu kasus saja, itu sudah jadi sorotan yang sangat luar biasa. Jadi tanggung jawab itu untuk bagaimana mencegah. Tadi status yang satu itu keterangan dengan gizi kurang dan dia masih bebas sekalian bawaan. Mungkin betul, mohon maaf, secara kesehatan teknis kita bisa menjelaskan lebih jauh karena itu nanti porsinya mungkin di dokter teman-teman kader. Tapi kira-kira kalau kita melihat bahwa kalau kelainan bawaan ini biasanya itu dari orang tua ya, dari orang tua waktu mungkin waktu mau nikah atau pranikah, ya itu bukan rahasia umum lagi ya. Akibatnya ya anak mungkin kelainan gitu. Ditambah lagi waktu dia masih status balita tadi dalam kandungan maupun di saat lahir kurang diintervensi dengan gizi, sehingga ya akibatnya seperti itu. Stunting, kurang gizi kurang, lalu kelainan. Karena sudah kelainan orang tua lah, kira-kira seperti itu. Urusan tertibkan orang, urusan menjaga masyarakat ini bagaimana terlindungi dan bencana kebakaran. Kita mesti terlalu paham tentang dunia stunting atau dunia kesehatan. Nah, ketemu datang di sini juga untuk belajar dan kita mohon maaf, itu datang bukan mau berceramah, mau menasihati, tapi mau tukar pikiran. Karena itu mohon dipahami dengan kehadiran ketemu sebagai OPD pendamping, namanya ketemu mendampingi apa yang bisa ketemu lakukan, ya ketemu lakukan bersama-sama dengan Bapak Ibu di Siklus ini supaya tadi dua hal stunting dan miskin itu sebenarnya ada lagi label ada dalam status negeri sipil. Karena Indonesia kalau ada satu kasus stunting saja Indonesia masih ketinggalan, belum maju, belum sejahtera. Turun kabupaten juga begitu, ada kasus satu stunting saja bermasalah, itu belum dikategorikan kabupaten yang maju. Begitupun di negeri, kalau ada satu kasus saja termasuk orang miskin itu negerinya masih dianggap belum maju, masih tertinggal banyak hal. Karena itu mari kita lihat ini menjadi tanggung jawab besar, bukan tanggung jawab pemerintah negeri saja. Pemerintah negeri punya dana juga terbatas, sumber daya juga terbatas, puskesmas juga seperti itu, atau di kantor juga seperti itu. Nah, cara mengatasinya ya kita baku bantu minimal dari cara berpikir dulu, ketemu sama dulu. Lalu bagaimana tindakannya, kita sepakati apa yang bisa kita masing-masing lakukan. Kita bersyukur juga karena di sini kader Posyandu hadir banyak. Sebelum lanjut, kita cek apakah kegiatan penimbangan balita Posyandu itu aktif ya? Setiap tanggal 12 berjalan ya. Balita yang biasa mengunjungi Posyandu sekarang ada berapa banyak? 48 yang itu semua sudah tercover semua. Bagus, berarti kegiatan rutin dan masyarakat sadar ya. Ya, kalau lancar seperti itu kan ketemu tadi kecuali satu kasus kita yakin itu berarti aman lancar. Nah, tugas 48 orang itu untuk bantu ketemu atasi satu kasus dan maupun mencegah jangan ada kasus lagi. Bapak yang di Limas itu bantu ibu kader. Bantunya kemana? Ibu kader bilang, Bapak Limas tolong pinjam Bu. Mama ini dulu dia belum datang, baru dia baik kali dia ada hamil itu datang bulan, sudah ke bulan dia belum datang. Jangan suruh orang lain, suruh Limas.
karena itu memang tugas Dimas. Nah, di kesempatan ini langsung kita informasikan Pak Raja, kalian jadi langsung di sebenarnya kita kasih tahu itu tugas Dimas. Saya boleh suruh orang lain. Karena Dimas itu tugas itu. Mau lindungi masyarakat itu termasuk bayi juga harus dilindungi, bukan dilindungi mama-mama saja. Lindungi bapak-bapak atau dikit saja, tapi lindungi bayi-bayi juga. Karena begitu nanti yang menggantikan ketua adalah bagaimana mencegah dan ada stunting. Nah, sekarang tadi sudah sebagai ketua punya satu kasus, ada upaya yang disebut dengan pemberian makanan tambahan untuk pemulihan. Desa negeri pasti sudah mendengarkan Pak Raja, mendengarkan pemberian makanan tambahan pemulihan itu ada ya Pak Raja. Ya. Ya tadi Pak Raja bilang berapa? Kita selama 3 bulan. Tadi 1 bulan berapa Pak Raja? 1 bulan 1 juta. Ya, ya. Nanti mudah-mudahan ketemu satu bisa bantu. Kalau desa bisa bikin 3 bulan, ya ketemu bantu 1 bulan. Kemudian makanan tambahan. Tapi bukan saja untuk orang stunting. Karena anak ini sudah usia 2,6 sudah harus dikasih makanan tambahan. Desa mungkin dengan ASI lagi. Nah, ibunya juga harus dipantau hati-hati jangan punya anak lagi. Karena satu stunting, kalau punya anak harus siap gizi juga. Kira-kira itu makanannya, ibu hamilnya, ibu calon ibunya. Ibu yang punya calon anaknya lagi harus sudah dibina lah. Dan ini bisa diketahui dari misalnya data-data yang di posyandu atau data dari negeri, berapa pasangan usia subur atau berapa wanita produktif yang mungkin akan menikah dan mungkin akan punya anak atau yang sudah hamil. Kalau data-data itu ketemu punya dan ketemu kawal terus, mungkin mudah-mudahan kita yakin stunting yang akan tambah lagi. Nah, contoh kalau di seluruh tadi data dari kesehatan cuma 1, ketemu datang 2 Mei tambah. Ini gara-gara kita turun datang kasus. Kalau bisa jangan seperti itu. Jangan mengharapkan nanti ada bantuan lalu mau bikin kasus tambah-tambah, ya itu keliru juga. Pemerintah sangat kuat. Kenapa? Karena anggaran terbatas. Yang kedua, diajarkan untuk masyarakat itu harus mandiri, harus berusaha sendiri. Jangan terlalu mengharapkan bantuan, termasuk orang miskin ekstrim. Jangan gara-gara beras raskin mau diri miskin terus, itu keliru. Saya kira itu keliru. Terkait dengan miskin ekstrim ini, Pak Raja kita nanti tanggal 12 karena ada penimbangan balita di sini, kita akan datang lagi, kita namanya Mendampingi. Kita mau cek 9 orang yang disampaikan Pak Raja tadi, kita langsung verifikasi datanya. Ada 9 nama ini mulai dari Esau Tandulai sampai Ibu Nelly Aktawalora ini. Kita mau cek di kediamannya masing-masing. Kita akan semacam bikin wawancara singkat. Kan ada 14 indikator untuk menentukan orang itu miskin ekstrim. Nah, mulai dari tingkat pendapatan. Nanti kita wawancara dia, pendapatan kurang dari 10.700 1 bulan itu sudah miskin ekstrim. 1 hari 13.700 1 hari. Nah, 13.700 itu untuk makannya kalau bisa dibayangkan pasti saya mampu. Nah, bagaimana saya kena stunting kalau makannya saja cuma bisa beli ikan 1 ekor untuk 1 ekor kecil untuk 1 keluarga makan. Pasti proteinnya sedikit sekali. Kira-kira sudah itu. Kita akan cek juga indikator yang lain bisa dari dia punya pemilik rumah. Kalau rumah masih berlantai tanah ya itu. Kalau sudah teras begini baru bilang miskin, nah itu boleh. Kenapa begitu? Supaya masyarakat ini juga dipacu untuk dia berusaha mandiri. Yang tergantung dengan ada rasa miskin terus. Kalau mau sektor perjalanan jangan sampai bapak-bapak lima sendiri punya istri yang pemalas, itu bahaya. Nah, kalau istri sendiri pemalas, dia mungkin masih mau manja-manja. Kira-kira itu gambaran kasarnya gitu, mungkin bawa sedikit untuk lucu-lucu, tapi memang tanggung jawab dong untuk mengingatkan dong untuk selalu datang di posyandu. Kalau kurang gizi, ada ibu dokter, ada kader, dan nanti kasih tahu asupan gizi, porsinya berapa,
yang bisa diberikan di posyandu atau dari negeri. Sisanya ya yang bersangkutan sendiri harus cari jalan. Masa pemerintah mau kasih terus satu juga paling kasih cuma 1 bulan saja, sisa cari sendiri, upayakan sendiri maksudnya. Kira-kira itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan dengan maksud kedatangan kita sebagai OPD pendamping di negeri Sipuru saat ini. Dan juga saya akan sukses, saya akan puas, dan tugasnya bukan hari ini saja, kita kawal terus sampai saya ada stunting lagi satu misi ada. Jadi tugas ini saya tahu berakhir kapan untuk satu di negeri ini. Ya minimal setiap sebulan sekali kita akan datang seperti ini. Karena itu untuk kita kerja ke depan lebih ringan, lebih enak, supaya lebih mudah bagi kita semua. Beta minta waktu dan dipastikan meraja katong ada mungkin pikiran-pikiran, saran, isu, pertimbangan dari Bapak Ibu, Bapak-bapak Dimas dan kader posyandu maupun siapa saja yang hadir saat ini bisa membantu katong untuk memberikan semacam wawasan, referensi, pengetahuan, berbagi pengetahuan bagi kita semua tentang tugas kita bersama, yaitu mempercepat penurunan stunting dan miskin ekstrim di negeri Sipuru, supaya kita bisa ciptakan Sipuru ini jadi negeri yang sejahtera, kira-kira gitu. Raja, jadi kita mohon waktu kalau bisa ada beberapa diskusi dan kita bisa dapat cerita juga, bisa dapat belajar banyak dari negeri Sipuru tentang apa yang kader posyandu sudah lakukan, Bapak-bapak Dimas, Bapak Raja, Asecam, Ibu Puskesmas dan lain-lain. Sementara berbeda kita akhiri dulu, kembalikan ke Pak Raja. Terima kasih kami sampaikan Pak Kasat Satpo yang telah memberikan arahan bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan usul saran, pada saat ini maaf saya selaku pimpinan saya mohon sesuai apa yang tadi disampaikan menyangkut anak yang cacat yang kemarin itu Ibu Ketua TPPKK dan 9 kakak ekstrim. Saya mulai dari anak yang cacat. Pak, anak itu cacat sudah mulai dari rahim bayi, rahim ibunya. Jadi begini Ibu, yang anak ini membuat kita di negeri ini pusing karena apa? Anak ini dulu kan domisilinya di warung, tapi sudah sini, tapi sudah domisili di negeri. Tapi yang menjadi tanda tanya kemarin, aturan untuk anak itu harus kita memberikan BLT untuk orang tuanya. Itu sudah harus seperti itu. Tetapi yang terjadi, orang tua dari anak ini tidak mempunyai identitas. Karena kita memberikan BLT kepada seseorang, kriterianya ada. Jadi setelah kami memberikan, kami sepakat musyawarah antara staf dan sendiri untuk memberikan BLT kepada orang tuanya. Setelah kami sepakat dalam forum itu, kami ke sana dan minta identitas. Dalam hal ini kakak dan adik. Ternyata ini orang tuanya tidak memiliki 2 identitas itu. Akhirnya kita tidak berani untuk memasukkan khusus untuk penerima BLT, karena kriteria penerima BLT ini yang saya akan sampaikan itu ada. Lalu yang berikut Ibu, Pak, yang kedua masalah penerima BLT ekstrim. Saya mungkin menggaris sedikit bahwa penerima BLT ekstrim 9 orang di negeri ini ada penerima yang tinggalnya di rumah mewah. Istilahnya bukan mewah juga, rumah beton, tapi lantainya juga mungkin ya dia tadi Pak Kasat Satpo bilang. Jadi begini, ibu yang menerima BLT
sering tinggal di rumah mewah itu bukan yang membangun rumah itu ibu dan suaminya. Rumah yang didiami itu dibangun oleh anak-anaknya yang bekerja di luar sini. Akhirnya walaupun orang tuanya dikategorikan BLT ekstrim karena rumah bagus itu, tapi yang membangun rumah itu bukan ibu yang menerima BLT ekstrim itu anak-anaknya yang membangun rumah untuk ibu tersebut. Ini realita yang terjadi di negeri saya. Karena setahu saya itu penerima BLT ekstrim itu termasuk 9 ini ada 3 atau 4 yang mendiami rumah, kalau kita mau kategorikan rumah sudah dan sudah mewah. Tetapi itu yang saya bilang untuk Bapak Ibu sekalian, rumah itu dibangun oleh anak-anaknya. Jadi saya mohon beta mungkin minta panduan dari Bapak dong, apa itu bisa dikategorikan untuk penerima BLT ekstrim? Karena rata-rata penerima BLT ekstrim 9 orang ini usianya 70-an ke atas. 9 orang di negeri yang menerima BLT ekstrim ini. Jadi mungkin itu Pak yang saya sampaikan, dipertimbangkan kalau salah, yang saya bisa di cross check. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi di kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di forum ini. Pertama-tama saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan TNS menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak untuk Pak Kasat Pol PP dan Bapak Ibu dari Satpol PP yang sudah boleh berkenan menjadi OPD pendamping bagi beberapa negeri, bagi 2 negeri, negeri seluruh dan juga negeri seluruh melalui inovasi open OPD pendamping negeri terkait percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim yang ada di wilayah Kecamatan TNS, terkhusus untuk 2 negeri yang ada saat ini. Terima kasih Bapak, karena dari negeri seluruh setelah mendengar arahan dan juga motivasi Bapak Ibu, sangat baik sekali Bapak Ibu motivasi dan juga arahan yang disampaikan oleh Bapak Kasat kepada kita semua saat ini. Mungkin karena kita juga bertugas di Puskesmas, ada beberapa kendala yang Beta dan beberapa teman temui ketika kami turun dalam kegiatan posyandu bayi balita di masing-masing negeri Bapak Ibu, Bapak Oka. Dan kita harapkan di negeri seluruh tidak seperti itu warga masyarakatnya. Pertama, ketika kami sudah menentukan bahwa 1 orang balita atau ada balita yang masuk dalam kategori stunting, hal pertama yang dilakukan oleh orang tua, bahkan oleh kader, bahkan oleh pemerintah negeri pertama, dan kita berharap di seluruh tidak, kami ditentang. Itu dulu yang pertama. Kami ditentang Bapak Ibu. Jujur kita mau sampaikan saat ini, ada opsi tidak percaya dari masyarakat. Itu ukur bagaimana? Kenapa sampai bisa bilang itu pun anak di stunting atau kita pun cucu di stunting? Kalau sih ada keturunan pendek dari generasi ke generasi, tidak ada itu yang namanya keluarga ini dan itu keturunan pendek. Itu dulu yang jadi pemahaman pertama dari masyarakat, dari Bapak Ibu, dari Oma atau dari Mama Papa ketika kami dari petugas kesehatan, terlebih khusus petugas gizi. Karena Bapak Ibu yang melakukan pengukuran ini adalah seorang petugas gizi yang sudah mendapatkan pendidikan tentang bagaimana menentukan seorang balita itu dia masuk dalam kategori stunting atau bukan.
Jadi mungkin itu yang pertama, masih pemahaman tentang stunting itu masih rendah Bapak Ibu. Berkali-kali kami sudah memberikan sosialisasi, kami sudah memberikan pendampingan, bahkan yang dinamakan suatu kegiatan pemerintah lewat rembuk stunting pun jadi ajang untuk berkumpul lawang, jadi ajang untuk berdebat. Bapak Ibu masyarakat, Bapak Wongka, yang kita mau sampaikan di sini, pengukuran yang dilakukan pertama oleh petugas gizi dari kesehatan itu bukan pengukuran yang asal-asalan, karena kami pun dari medis dan para medis kami saling cross check Bapak Ibu. Kalau di tempat tugas kita yang lama kita cross check baik-baik, mari kita ukur baik-baik, untuk klarifikasi ulang baik-baik, betul nggak sih masih masuk stunting? Betul masih masuk stunting. Kemudian kita kasih pemahaman ke orang tua. Ada kalau bulan ini dibilang stunting, bulan depan itu tidak akan pernah orang tuanya mau bawa anak ke posyandu. Padahal Bapak Ibu jangan takut atau jangan malu atau jangan langsung ambil kesimpulan petugas kesehatan asal mengukur atau asal memilah beta punya anak atau beta punya cucu itu stunting. Jangan buru-buru seperti itu, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasat itu merupakan proses Bapak Ibu, tidak dengan tiba-tiba datang timbang langsung dibilang stunting. Beda dengan orang yang sakit batuk pilek dengan tiba-tiba karena kondisi cuaca misalnya. Tapi ini prosesnya kronis Bapak Ibu. Yang namanya kronis itu dia mulai dari awal dulu, seperti yang tadi Bapak Sekcam bilang. 1000 hari pertama kehidupan seorang anak ketika dia masih dalam kandungan ibunya sampai dia berumur 2 tahun, seperti itu yang mungkin masih bukan saya tahu, masih belum tahu pemahaman dari orang tua. Karena terkadang Bapak Ibu ketika kami petugas kesehatan mau memberikan pemahaman, Bapak Ibu pertama sudah menolak kami, apalagi kalau dari pemerintah negeri pertama langsung menolak kami. Jujur bukan saja di sini, dan mudah-mudahan di seluruh tidak seperti itu. Di tempat-tempat lain Bapak Ibu, malah kita pernah mendapat cerita di TNS, orang tua tidak mau menerima petugas kesehatan masuk untuk melakukan pendampingan. Yang keluar bukan orang tua, tapi yang keluar parah. Jangan terjadi seperti itu. Ini kita sama-sama melakukan pembenahan, kita sama-sama berusaha supaya jangan lagi ada yang namanya stunting. Prosesnya itu panjang Bapak Ibu. Yang harus dibenahi bukan ketika dia sudah lahir, tapi sebelum dia lahir, sebelum ada perencanaan untuk mempunyai anak, sebelum ada perencanaan untuk mau menikah. Itu yang harus kita cegah. Seperti yang tadi disampaikan di seluruh. Kendala kami itu kasar ketika kami turun lapangan, ketika kami menyampaikan ada balita yang stunting, kadang kami ditolak. Tapi mudah-mudahan itu sering terjadi di sini Bapak Wongka. Iya. Kemudian kalau boleh kita usul Bapak Wongka, seperti kunjungan kerja kami PKK kecamatan ke masing-masing PKK negeri, di 16 PKK negeri, yang kami berikan motivasi itu kepada ibu-ibu kader, kepada ketua kader posyandu. Setelah selesai penimbangan posyandu bayi balita pada hari itu, ibu-ibu kader segera membuat laporan. Bagus sekali yang tadi disampaikan oleh Bapak Kasat. Ibu-ibu kader harus pegang data atau bicara sekarang berdasarkan data. Jadi harus punya data. Jadi ketika ditanya langsung menjawab. Kalau tidak hafal, buka buku. Ada buku pintar yang ibu-ibu kader pegang senantiasa ibu-ibu kader bawa kemana-mana. Apalagi setelah ada OPD pendamping, ibu-ibu kader harus siap di tempat. Ketika ada pertanyaan, sasaran bayi balitanya berapa yang datang penimbangan bulan ini, berapa yang berat badannya tidak naik bulan ini, berapa yang stunting, berapa yang gizi kurang, berapa yang BGM, semuanya ada. Ada di mana Bapak Wongka di posyandu itu punya 8 buku. Dan semuanya lengkap. Jadi kita sangat tertarik dan sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat tadi ketika dari OPD turun untuk meminta data ibu-ibu sudah lengkap. Dan itu juga yang nanti akan kami lakukan dari PKK kecamatan. Kami akan meng-cross check buku-buku registrasi, buku-buku penimbangan, 8 buku posyandu
posyandu bayi balita apakah lengkap terisi semua? Seperti itu Bapak Wongka. Jadi untuk bulan April, bulan Mei kita bisa meng-cross-check apakah betul dari Ketua Kadar Posyandu sudah menyampaikan laporan hasil penerimaan ke Bapak Wongka atau belum. Ketong sama-sama terbuka yang semuanya untuk ketemu kemajuan ini, untuk ketemu kebaikan ini. Kasih laporan ke Bapak Wongka, penerimaan hari ini datanya begini dari 8 buku. Buat berita acaranya juga. Mari ketemu sama-sama belajar. Format-format datanya bisa nanti ketemu kasih ke Bapak Ibu Kader. Ketemu laporkan ke Bapak Wongka. Bapak Wongka lanjutkan ke OPD pendamping negeri. Sebelum melanjutkan ke OPD pendamping negeri, tanya dulu ada masalah apa, kenapa ini saya datang timbang tugasnya dari dinas yang ada di negeri. Kalau boleh usul seperti itu Bapak Wongka. Jadi ketemu sama-sama bekerja untuk kemajuan ketemu negeri ini. Supaya 20 tahun ke depan ada seorang dokter dari sini, ada profesor dari sini, ada seorang kasat pol PP dari sini. Senang sih Bapak Ibu, senang. Kalau ketemu dia begitu, ketemu senang. Itu berarti akan berhasil. Walaupun ketemu sih bisa kasih uang setiap bulan untuk masyarakat, tapi lewat ketemu motivasi, lewat ketemu usaha, lewat ketemu kerja, ketemu pelayanan. Jadi mungkin itu Bapak Wongka yang kita minta usul dan saran dari Bapak Wongka dan juga dari Ibu Kadar, tolong diawasi untuk posyandu bayi balita dan juga posyandu remaja. Ibu-ibu jangan lupa, remaja itu penting. Remaja putri itu penting, penerus masa depan itu. Kita minta maaf untuk yang bapak-bapak. Itu salah satunya ada pada remaja putri. Remaja putri yang kurang darah, setelah dia jadi calon pengantin, dia akan menjadi seorang ibu hamil yang kekurangan energi kronis, akan menjadi seorang ibu hamil yang nantinya bisa melahirkan seorang bayi BBLL, berat badan lahir rendah, semuanya pemicu timbulnya stunting. Mari kita mengurangi maju. Kalau dari OPD punya inovasi, ayo untuk juga dari kecamatan, Bapak Ibu dari desa bikin inovasi. Kalesang ibu-ibu hamil, kalesang balita-balita stunting, kalesang masyarakat dengan kemiskinan ekstrim. Ada banyak inovasi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Tidak selamanya kita harus kasih uang. Kita ambil sedikit filosofi yang tadi Bapak Kasat bilang ke Bapak Ibu di negeri seluruh. Kalau ada orang yang bisa makan ikan, jangan ikannya langsung ketong kasih, tapi ketong kasih kail, ketong kasih panci. Bicara gampang Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu bilang, Ibu bicara gampang. Selama ketong ada niat Bapak Ibu, ketong ada tekad bersama untuk membangun negeri, tidak ada kata susah. Jangan tahu kata susah di muka. Mari ketong sama-sama bangun. Kemudian kita mau usul Bapak Wongka, mungkin di sini ada Bapak Ibu Majelis atau Bapak Ibu Pendeta yang berkenan hadir. Kita mau usul untuk cantik calon pengantin. Tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Kasat di seluruh. Kita usul. Jadi tidak mungkin ada peraturan atau ada aturan dari negeri, dari gereja mungkin. Kalau ada pasangan yang mau menikah, jangan 1 minggu sebelum lapor, tapi setidaknya 2 bulan atau 3 bulan. Disitulah kesempatan dari kami. Mari kita sama-sama bekerja sama. Kegiatannya terintegrasi, baik lewat pemerintah negeri, lewat PKK mungkin atau PKKBN, atau lewat gereja sama-sama melakukan konseling. Kita sekitar di sini sudah berjalan atau belum? Karena mohon maaf kita baru 2 bulan di TNS. Ada baiknya kalau sama-sama screening cantik, screening kesehatan untuk cantik. Mohon kami juga dilibatkan dari kesehatan, selain mungkin dari BKKBN yang sudah dilibatkan, agar kami juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan untuk kesehatan kepada cantik. Karena jujur, setelah keliling-keliling di 16 negeri, Bapak Ibu banyak yang boleh kita tarik kesimpulan. Kenapa stunting itu dia banyak juga Bapak Ibu? Karena ada pola asuh yang keliru. Kita sih mau bilang salah,
Karena di sini pasti ada opa-opa yang mengasuh punya cucu-cucu. Jadi katong saya bisa bilang salah, tapi yang keliru. Kita mau bilang lain dulu lain sekarang. Itu. Kalau dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang istilahnya gizi seimbang. Seperti itu. Jadi kita agak kesulitan. Yang untuk sekarang ini ibu-ibu muda itu kita temui sendiri dan memang miris. Ibu-ibu muda yang suaminya mohon maaf hanya seorang penjual ikan, tapi bisa beli susu morinaga. Bayangkan susu morinaga bisa dibeli. 1 dos 200 mg atau 400 mg itu harganya sudah berapa Bapak Ibu? Tapi kita mau bilang di sini peran Bapak Ibu, peran Ibu Kader itu sangat besar, luar biasa sangat besar untuk pendampingan bagi ibu-ibu muda sekarang, bagi ibu-ibu calon pengantin. Gitu. Daripada uang beli susu morinaga, lebih baik uang beli ikan, beli sayur, atau makan, atau menyusui dengan keadaan yang tenang, atau anak bisa tumbuh sehat. Itu bisa kita buktikan karena ASI eksklusif itu, ASI itu Bapak Ibu itu susu yang paling mahal di dunia. Sehingga ada susu yang terbaik selain ASI tidak ada. Susu yang paling mahal dan paling bermanfaat itu cuma ASI. Dan ASI eksklusif itu sangat besar sekali manfaatnya. Jadi Bapak Oka, usul dari kita untuk konseling cantik, mohon kami juga dilibatkan dari kesehatan, mohon izin. Kemudian untuk 1 balita stunting, ini plus 3 plus Makassar, mohon izin. Dia juga dengan kondisi stunting, dengan kondisi gizi kurang, dan juga dengan kelainan bawaan seperti tadi yang disampaikan juga oleh Bapak Oka. Mungkin kalau terkait dengan BLT, kita karena di kesehatan kita kurang paham Pak. Coba nanti kita juga minta diajarkan oleh Bapak Camat prosesnya itu bagaimana. Kemudian kita mau tanya, mungkin tidak ada jalan keluar bagaimana seperti itu. Kalau identitasnya dia tidak, orang tuanya tidak terdaftar di sini, ada jalan keluar atau tidak? Baik dari pemerintah negeri, Basikcam mungkin dari kecamatan, ada upaya-upaya lain agar identitasnya itu jelas. Karena kalau boleh usul dan saran, mungkin stuntingnya atau agak kesulitan. Karena yang harus ditangani awal itu Pak, kelainan bawaannya dulu. Karena kalau sudah ada kelainan bawaan, untuk mengatasi stunting maupun gizi kurang memang agak kesulitan. Jadi yang kita pernah usul waktu kunjungan PKK di sini, kalau negeri bisa bantu untuk memfasilitasi, mungkin bisa dibawa untuk konsultasi dulu ke dokter spesialis anak. Untuk selanjutnya kita tidak akan mengintervensi, itu dikembalikan ke negeri sendiri, Bapak Oka dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Kader, kesempatan ini juga kita mau menyampaikan tetap semangat, luar biasa Ibu Kader. Sehingga ada balasan yang berharga, tapi pelayanan Ibu Kader di sini, Bapak Ibu Linmas juga, pemerintah negeri untuk mengatasi stunting, buktinya sampai sekarang tidak ada stunting, dan kita berharap itu tetap berjalan terus. Mari kita semangat membangun negeri seluruh karena yang lebih baik lagi, supaya tidak ada balita stunting, tidak ada lagi ibu hamil care, tidak ada lagi balita gizi kurang, bahkan sampai gizi buruk. Sama-sama untuk mau lebih maju, untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita kasih. Terima kasih, selamat siang. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kita mohon maaf dari Bapak Raja yang tadi menjelaskan tentang anak kami Alvino Kalisoro. Sebenarnya memang dia dari awal itu adalah anak negeri seluruh. Identitas yang kami kader data, anak ini memang bukan anak negeri Waru, tapi anak ini asli negeri seluruh. Cuman marganya saja yang beda. Ya, yang ingin saya tanyakan lagi
tentang yang berikut itu menyangkut anak albino. Kalau dengan keadaan albino sampai saat ini, berarti negeri Sipeluru belum bisa bebas dari stunting. Karena albino punya bawaan kondisi yang mau dibilang cacat, sehingga albino juga tidak bisa mencapai garis hijau. Jujur kami sebagai kader sudah bekerja keras untuk tahun 2022 kemarin. Itu negeri Sipeluru stunting 4 orang. Ternyata dengan susah payah, dengan kuatnya kader, maka stunting negeri Sipeluru di tahun ini 3 orang menjadi sehat. Hanya saja anak kami albino. Jadi pertanyaan saya, apakah albino ini terus saja begini ataukah bagaimana? Karena dia punya kondisi yang tidak bisa dia ada pada garis hijau. Jadi apakah dia ini tidak bisa dikategorikan anak cacat kah ataukah bagaimana? Apakah mau stunting saja? Berarti negeri Sipeluru tidak bebas dari stunting. Iya, itu saja yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Untuk pemeriksaan kesehatannya selama setahun itu sudah dianggarkan setelah saya konsultasi kepada sama pendamping desa, pendamping kecamatan, lalu kemudian itu dianggarkan di APBN. Untuk anak albino ini diperiksa selama setahun itu kontinu. Entah itu nanti kategorinya stunting atau apa, itu bukan masalah. Yang penting dia harus ada tindak lanjut pengobatan. Jadi mungkin itu saja informasi yang kita bisa sampaikan untuk bapak-bapak. Artinya bahwa ada kepedulian juga dari negeri terhadap albino. Kita kira itu saja informasi yang kita bisa sampaikan. Kami tahu bahwa anak ini ketika itu dia sudah cacat sejak kecil, dari lahir. Memang stunting ini kan gagal tumbuh. Nah, kalau dia punya tubuh normal, lalu dia tidak ada punya perkembangan, tidak tinggi dan tidak tetap ya dia gagal tumbuh, ya mungkin kita katakan dia stunting. Tapi ini seluruh organ tubuhnya tidak normal. Dia ini anak cacat. Apakah anak cacat ini dia dikategori anak stunting? Ini kami mau minta penjelasan supaya kasus ini jelas. Seperti masalah kemarin itu, 3 anak kami memang ketemu orang awam nih Pak, kita tidak tahu tentang ilmu kesehatan. Tetapi waktu itu kami masih dengan ibu ketua yang lama, ibu, kami juga bertanya-tanya, 2 anak dalam satu keluarga dikatakan stunting, tapi anak-anaknya cerdas. Loh, kita juga bingung, apakah anak yang cerdas ini dia dikatakan stunting? Kalau orang yang stunting, kali orang ngomong bukan gagal tumbuh saja, tapi mungkin gagal IQ-nya, dia punya kepintaran. Kan anak ini cerdas. Tapi Tuhan bersayang lewat kerja keras dari pemerintah negeri, para kader dan dari kesehatan maupun tim penggerak PKK, maka masalah stunting untuk 3 anak itu sudah teratasi. Tinggal saja yang satu ini kita mau dudukkan dia pada status apa? Karena ini cacat dari lahir Pak, tubuhnya tidak normal. Apakah anak cacat ini bisa dikategori stunting? Mohon penjelasan dari bapak-bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nama saya Budi Saudara. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas respon baik dari bapak-bapak yang berada di tempat ini. Terima kasih Pak. Betapa menguraikan permasalahan yang terjadi. Kebetulan kita juga setahun ini. Tahun 2022 4 orang negeri Sipeluru dikategorikan stunting.
dan dana dari dana desa juga terbutuhkan untuk menangani stunting di negeri. Akan tetapi mungkin karena anak ini cacat, karena 3 bebas stunting, 1 tetap stunting. Lalu hasil konsultasi kembali, kami dari pemerintah negeri menindaklanjutan hasil dari dikonfirmasi dengan Bapak Camat. Lalu dana anggaran tahun 2023 kami menganggarkan juga tentang pengobatan anak ini. Jadi betul kira jangan kata salah persepsi bahwa kata negeri peduli terkait dengan permasalahan anak ini dan stunting di tersebut. Jadi betul hanya mengklarifikasi terkait dengan permasalahan stunting di tersebut. Terima kasih. Kader maupun perangkat negeri. Secara teknis kesehatan mungkin nanti Bu Dokter bantu kita menjelaskan lagi. Tapi beta tegaskan dan ulangi saja supaya kita mungkin sama-sama paham bahwa kehadiran kita di sini justru mau melihat, menangkap, merekam apa yang memang terjadi dalam hal penanganan stunting. Dan tadi rupanya negeri sudah ada punya kepedulian dalam hal menganggarkan tadi. Cuma yang kalau penjelasan Bu Dokter, bagusnya koordinasi dengan Bu Dokter lagi menurut saya supaya pemeriksaan kesehatan itu bukan di dokter umum lagi, dokternya, tapi di dokter spesialis. Supaya uang itu salah alamat. Nah, memang ke dokter tapi dokternya spesialis untuk anak balita stunting yang cacat. Jadi kalau kita kutip dari Bu Dokter penjelasan tadi, yang menentukan anak itu stunting atau bukan kan kader, ukurannya untuk orang stunting itu sudah ada. Nah, jadi yang kita punya anak satu tadi Alvino kan, Alvino Tansor itu dia mengingatkan 3 status. Satu dia status stunting, yang kedua kurang gizi, yang ketiga cacat sejak lahir. Kalau yang dilakukan oleh perangkat negeri dengan menganggarkan dia selama 1 tahun itu untuk masalah cacatnya tadi. Tapi yang kita bicarakan saat ini, kita membantu dia lagi untuk masalah stunting. Karena stunting itu persoalannya pertama itu gizi kronis. Sekali lagi gizi kronis. Kalau dia sudah lebih dari 2 tahun itu yang perlu kita bilang makanan tambahan. Kira-kira boleh makanan tambahan bukan lagi ke mamanya, bapaknya, karena dia sampel ASI lagi. Kasih ke dia. Nah, gitu. Kalau dia kekurangan tadi gizi stunting berarti masalah gizi kronis. Lalu kekurangan gizi, berarti dia punya menu sehari-hari harus diperhatikan, dikawal. Baru untuk masuknya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu bahwa cacat itu yang negeri sudah perhatikan dan menganggarkan dia 1 bulan 5 juta kan? Kalau negeri 1 bulan 5 juta, 1 tahun. Ya memang kita harus akui kalau ke dokter spesialis 1 tahun 5 juta pasti kurang. Tapi kalau dengan 5 juta itu ke dokter spesialis kita kira 2-3 kali masih bisa. Kan saya harus setiap hari ke dokter, 1 bulan sekali ke dokter, 3 kali itu bisa. Nah nanti di dokter, baru dokter bisa bikin lagi yang namanya mungkin resep, pola asuh dia seperti apa, bimbingannya dari orang tua. Lalu pulang apa yang disampaikan dokter itu diikuti. Kira-kira untuk yang status cacat tadi ya, kalau kita melihat seperti itu, 5 juta itu dioptimalkan ke dokter spesialis. Kira-kira seperti itu, karena ini uang negeri. Ya pulang dari dokter biaya resep dan apa itu tolong bikin nota juga supaya kasih lagi ke pemerintah negeri, pertanggungjawabkan ini karena ini uang negeri. Apa aja kalau juga kerja di ikat aturan harus dipertanggungjawabkan. Itu sudah bagus kalau kita lihat negeri lakukan itu sudah bagus. Di sini kita saling menyalahkannya, kita minta tolong jangan sampai kita terus sebagai pendamping, kita bikin cerita di dalam forum ini lalu satu kasih satu. Kita mesti sepakat di situ, jangan. Di sini ketemu lagi saling mengingatkan, membantu untuk menginformasikan berbagai hal yang kita alami, terutama untuk masalah stunting dan miskin. Sehingga tadi sering ada kesan bahwa itu saya bantu jadi tolong nanti kita punya pemahamannya, semboleh saling menyalahkan untuk mengatasi satu masalah, semboleh saling menyalahkan. Apalagi masalah stunting. Nanti kisah kejadian sama ibu dokter cerita tadi, besok orang trauma lalu petugas kesehatan yang Luciano turun, orang tolak semua pertimbangan lagi, kalau tahu nanti ada juga stunting. Padahal saya timbangan itu bukan mau cari tahu dia stunting, saya untuk ukur tingkat perkembangannya, sehat saya
Kalau ada indikasi bahwa dia akan stunting, maka bisa langsung diintervensi, dibantu melalui kader punya informasi yang diceritakan di dokter tadi, sampaikan ke pemerintah negeri, laporannya, lalu ketemu pantau, ketemu bantu bentuk koordinasi dengan semua pihak, dengan segala kekuatan yang ada, atau usaha untuk yang tadi di posisi mencegah masuk ke misalnya persen. Tadi para kasih contoh itu sudah lansia tinggal di 5 orang, lalu ada penyakit kronis KC tinggal sendiri, lalu iya di farmer tidak bekerja, itu ketemu sudah. Dari sekian indikator itu, kalau paling banyak masih dikategorikan orang miskin, ya ketemu tidak miskin. Tapi cuma satu indikator yang saya perlu misalnya dia pekerjaan ada pensiun maksudnya, lalu sakit-sakitan, tapi dia sendiri, dia sudah lansia, berarti ketuanya kasih tahu dia miskin aja. Kan gampang saya tuh, karena dia punya gaji, meskipun bukan rumahnya dia. Dari 14 indikator satu saja yang saya terpenuhi, kita coret, itu saya kata miskin. Misalnya seperti itu. Pakainya, jadi nanti kita pakai untuk kategori orang miskin seperti itu. Yang lain, kita berterima kasih karena tadi suara sudah banyak yang bicara tentang penurunan angka stunting, status anak yang cacat tadi. Kita kira akan berubah, dia masih statusnya sebagai anak stunting, masih anak kurang gizi dan status cacat. Karena itu yang dilakukan pemerintah ini ketemu upaya dia supaya dia punya cacatnya mudah-mudahan bisa sembuh. Yang kedua gizi, masalah gizi dan stuntingnya itu. Jadi jangan ketemu malu atau jangan saya terima dia, jangan saya urus dia. Justru ketemu petugas urus dia untuk stuntingnya dan kurang gizinya. Tadi dokter bilang dia menyandang 3 status itu. Kira-kira seperti itu. Ada orang cacat yang sehat yang bukan stunting juga, gara-gara seperti itu. Jadi kita kerjakan untuk anak Alvino ini 3 hal sekaligus, cacat, kurang gizi dan stuntingnya. Kira-kira itu. Ada orang cacat yang juga cerdas, pintar. Jadi masalah stunting ini, tadi ada yang bilang misalnya dia takut jadi stunting, malah anaknya cerdas. Jadi itu mungkin kasus per kasus, tapi selamanya seperti itu. Jadi nanti itu dari diskusi yang lain atau bagian orang kesehatan menjelaskan. Tapi paling tidak untuk ilmu yang standar internasional, kita melihat dari status balita di saat 0 sampai 2 tahun itu tingkat perkembangan dulu. Karena masa itu pembentukan otak, tingkat pertumbuhan ada di situ. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga cerita-cerita yang mungkin berbeda dari literatur umum itu kita lihat bahwa dia untuk menyamaratakan. Jadi ikuti saja aturan atau pola yang sudah ada, misalnya wajib balita timbang di posyandu itu ikuti dulu. Kesukaan gizi dicek. Kalau ada yang tinggi ya itu karena mungkin keturunan gitu, kira-kira udah tinggi karena stunting bukan. Kan penjelasannya begitu. Nah, kalau 14 lalu 1 saya terpenuhi, itu kasih masuk dia orang miskin juga. Kalau 14 indikator baru 5 saja yang memenuhi syarat, ya dia masih tetap orang miskin. Sehingga biasa. Bapak Ibu kan bisa lihat sendiri. Yang nama-nama tadi itu kira-kira kalau persyaratan di peta baca itu ada masih mau miskin atau sudah saya. Nah, gitu saja. Lalu bikin berita acara, ketemu rapat, bikin berita acara, lalu usul tambah kurang, tetap itu nanti ketemu berproses. Ketemu masih selalu dengan Bapak Ibu dong sepanjang tahun ini. Karena ketemu petugas itu mendampingi mengawal stunting sampai miskinasi. Saya kira dari beta yang sementara, tapi satu hal yang bagus tadi disebut Ibu pimpinan Puskesmas tadi. Tadi kita ada usul ke negeri les guru bikin semacam aturan. Kalau kita sudah ada ide lagi bikin satu aturan, misalnya di sini bikin aturan peraturan negeri tentang kewajiban
yang kita pakai istilah ibu dokter tadi, karisan ibu hamil, karisan balita, karisan stunting, karisan pengantin, calon pengantin. Lalu begini dia dalam aturan itu wajib sosialisasi bidang gereja bantu sosialisasi peraturan negeri misalnya seluruh tentang kewajiban kalesan. Oke, ini inovasi juga ini kalesan. Inovasi peraturan negeri seluruh tentang kewajiban kalesan. Status itu ibu hamil, kalesan balita stunting, kalesan anak stunting, kalesan calon pengantin. Lalu mulai main sudah Bapak Raja dan perangkat dipakai Linmas. Linmas itu anggap aparat keamanan di desa. Lalu kawan, kalesan artinya dia kalau perlu mandi langsung bicara saja. Ibu hamil bagaimana anak mau sehat, susu anak dari balik laki. Nanti anak makan bisa bakteri, meskipun susunya eksklusif, tapi yang di pinggir susunya itu tercemar. Gitu kan? Kira-kira itu yang dimaksud kalesan tadi. Jadi pola hidup sehat dan bersih PHBS itu juga benar-benar diterapkan bukan orangnya tapi lingkungannya juga. Misalnya lingkungan sehingga kesebasi, nyaman banyak, air balandung, itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah negeri dan ketemu. Rajin bikin bersih kampung, itu. Jadi akan saling terkait, bukan hanya anaknya saja tapi lingkungannya juga. Lingkungan itu termasuk ketemu semua. Mungkin ketemu yang kurang peduli. Bisa jadi ketemu kurang peduli untuk mengingatkan. Tapi namanya kasih manusia ini orang dewasa ini sudah tersinggung. Betul kita Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, bicara baik-baik. Meskipun ada peraturan negeri, Tagor sebenarnya tak belajar, panggil Linmas kawan. Ini sudah aturan deh. Kalau saya mau lagi, kalau saya bantu saya, kita ancam kita. Kalau saya mau lagi, jangan tinggal di seluruh aja bikin kotor-kotor negeri dan ketemu standing terus. Caranya banyak cara yang bisa dilakukan. Kira-kira begitu dari kita sementara waktu. Terima kasih atas saran masukannya. Atau mungkin sudah bisa mengakhiri. Kami ketemu dengan kesempatan sedikit di Bu Dokter untuk bicara tadi jelaskan tentang kesehatan. Lalu Pak Sekam ada kesimpulan. Tetapkan status dulu dari anak Alvino ini. Bapak Ibu, kita mohon permisi. Diagnosa dari beta untuk balita Alvino ini yang pertama kelainan bawaan. Diagnosa utama. Untuk diagnosa tambahan stunting dan gizi kurang. Kemudian dia masih tetap ada di kategori stunting Bapak Ibu karena dia masih dalam usia balita. Jadi stunting ini khusus untuk balita 0 bulan sampai dengan 59 bulan. Itu dulu. Jadi Bu Ani dan Bapak Ibu yang lainnya, Alvino masih masuk dalam status balita stunting. Kemudian boleh kita izin menambahkan, kenapa sekarang lebih diprioritaskan untuk yang berusia dari 0 sampai dengan 24 bulan sampai dengan 2 tahun. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasat, karena di usia 0 sampai 2 tahun, disitulah sel-sel otak berkembang Bapak Ibu. Jadi kenapa lebih dipacu? Bukan berarti yang di atas 2 tahun langsung untuk mengabaikan, tapi untuk 0 sampai 2 tahun diprioritaskan dulu Bapak Ibu, karena sel-sel otaknya sementara mengalami perkembangan sekitar 80% Bapak Ibu. Jadi kalau sudah di atas 2 tahun Bapak Ibu agak susah untuk sel-sel otaknya berkembang. Jadi semua itu ada, dia punya proses pertumbuhan dan perkembangan itu ada waktu, ada masa itu. Jadi untuk sel-sel otak dia berkembang itu sekitar 80% pada usia 0 sampai 2 tahun. Makanya yang masuk kategori balita stunting di bawah 2 tahun sampai 2 tahun itu ketum prioritaskan untuk percepat dia untuk tidak menjadi stunting, karena sel-sel otaknya itu sementara bertumbuh dan berkembang. Kalau otak stop untuk bertumbuh dan berkembang sebelum usia 2 tahun karena asupan gizinya yang buruk, apa yang terjadi? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bilang dia bising,
ngomong dia pintar. Tapi coba nanti Bapak Ibu ikuti dia punya proses belajar mengajar di sekolah. Proses dia menerima pelajaran itu Bapak Ibu. Proses dia beradaptasi dengan mata-mata pelajaran yang dia hadapi Bapak Ibu akan kelihatan beda. Sudah terbukti Bapak Ibu seperti itu. Tetap akan kelihatan beda. Bukan berarti kita bilang bahwa Bapak Ibu punya sih cerdas, yang pintar, bukan. Tapi itulah efek dari stunting. Efek jangka pendek ada, efek jangka panjang ada. Untuk efek jangka pendek yang sudah disebutkan salah satunya tadi oleh Pak Kasat itu, dia akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan otaknya. Penerimaan dia dalam pelajaran itu akan mengalami keterlambatan Bapak Ibu. Akan beda dengan anak yang tidak stunting. Kemudian efek jangka panjang apa Bapak Ibu? Mungkin ketemu masih menganggap biasa-biasa saja. Tapi coba nanti Bapak Ibu perhatikan 20-30 tahun ke depan. Atau perhatikan perkembangannya. Dia akan lebih cenderung untuk menderita penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit metabolisme. Salah satu contoh, hipertensi atau darah tinggi. Kemudian dia akan lebih mudah untuk terkena penyakit diabetes mellitus yang atau bilang dengan penyakit gula. Kemudian penyakit-penyakit Akhirnya terjadi apa yang kita semua rasakan. Dan saya punya peserta Bapak Ibu, minta maaf, kita punya undangan jam 9 pagi. Akhirnya kita siap snack ringan saja, tidak ada snack berat. Pasti Bapak Ibu semua lapar. Tapi dari tempat ini saya selaku kepala pemerintah negeri mewakili semua masyarakat. Saya mohon maaf, Bapak Ibu pulang jadi cerita-cerita atau lain cukup sampai di sini. Mungkin tanggal 12, tanggal 12 baru saya akan menjawab apa yang Bapak Ibu minta tanya. Terima kasih. Itu sudah kita cuma tolong lu raja atau turun sini mau membantu bukan mau membebani. Jadi ada teman-teman sini kita juga sedang dong makan roti saja dari jadi jangan repot-repot. Lebih baik uang yang beli bikin perletok makan itu tetap bantu tadi yang starting untuk makan tambahan. Jadi kita langsung bilang kalau bisa jangan bikin makan, jam kalau bisa jangan bikin makan lagi. Snack begini sah. Kalau kita turun yang besok ini cuma langsung di TKP selesai rapat. Ini rapat koordinasi. Rapat koordinasi kita baru bicara, kita punya pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, kendala dan kita bersyukur apa yang diinginkan oleh Pak Bupati itu sebagian besar dari turun begini terpenuhi. Misalnya tadi ada misinformasi, sumbatan-sumbatan dalam pemenuhan hak sebagai orang miskin, dia punya masalah kependudukan. Tadi Pak Sekretari perintahkan besok kalau pemerintahan segera tindak lanjuti untuk yang bersangkutan punya kependudukan. Yang lain ini juga menjadi kesempatan penting untuk masyarakat punya kepentingan, misalnya mau nikah masalah, punya masalah kependudukan yang akte nikah, dokumen itu paling penting dan segera bikin tindak lanjuti. Atau juga lewat kesempatan ini kita menemukan bagaimana negeri sudah bikin banyak terobosan tapi belum tepat sasaran. Misalnya kalau 5 juta itu hitung dia punya BPJS seperti yang dibilang Ibu Dokter tadi lebih ringan. Bayar saja BPJS, jangan kasih subsidi lagi. Subsidi 5 juta, tapi BPJS. Daftarkan anak, orang tuanya, anak ibunya, anaknya BPJS. Karena BPJS itu 1 bulan itu kalau lengkap itu 200 lebih. Kira-kira itu sudah 200 lebih kali 12 bulan kalau cukup 5 juta. Kira-kira seperti itu. Jadi kita menemukan banyak hal yang bisa sama-sama berkolaborasi, bekerja sama. Itulah maksud OPD pendamping hadir untuk bicara masalah-masalah terutama stunting dan miskin. Miskin di negeri itu salah satu sasarannya seperti itu. Langsung sumbatan-sumbatan tadi bisa terjawab semua melalui kehadiran OPD pendamping. Beta kira itu lalu beta langsung putuskan saya bisa bikin makan para jaya. Jadi uang itu biar nanti juga kalau dari OPD pendamping nanti subsidi 1 bulan makanan tambahan untuk apa tadi pemulihan kan?
kemudian kalau negeri ada bikin berapa bulan, nanti ketemu OPD bantu 1 bulan. Nanti ketua posyandu di sini biasanya 1 bulan negeri kasih berapa untuk makanan tambahan, kemudian uangnya berapa. 1 bulan kita tahu tapi tanggung 1 bulan. Jadi tugas kita seperti itu. Baku bantu supaya masalah stunting, masalah gizi kemudian discrimination itu bisa teratasi. Itu yang bisa kita lakukan. Sambil kita menjembatani masalah-masalah mungkin yang ada tadi hanya gara-gara saya punya cara kependudukan, dia statusnya dari nama. Saya kira itu dari cara penting. Yang paling terakhir itu kita ulangi, saya ada kesempatan seperti ini, saya boleh saling menyalahkan. Tapi bagaimana pikirkan jalan keluar terbaik untuk pecahkan masalah yang datang dalam di negeri. Itu kira-kira poin pentingnya dari OPD pendampingnya Pak Raja. Jadi beda tahu orang Wapia ini, orang Indonesia ini dong paling menghargai tamu, lalu mau bikin tamu puas. Kalau mau ada tapi kalau betul kita mau jangan, atau jangan datang membebani. Tapi kita mau membantu sehingga kita yang penting ada air dan jangan terlalu sesudah aku sudah. Jangan mulai ini kan masalah ini. Ya, kita kira begitu. Terima kasih. Beta suruh ambil tambahan waktu lagi. Siap langsung. Beta ambil alih saya untuk kita dokumentasi. Atau kamera ini dia tanya terus ini secara langsung. Jadi nanti posting di kita pun Facebook Satpol. Apa yang kita lakukan ini kita selalu uploadkan ke dunia internasional. Karena ini kan. Jadi nanti habis ini beta mau izin. Katong semua sama-sama foto, lalu katong bikin kalimat begini, pemerintah dan masyarakat negeri seluruh menolak stunting. Video pegangan itu dan foto-foto tadi itu nanti katong postingkan di Facebook. Di samping nanti bikin dari katong laporan ke Bupati. Jadi habis itu katong langsung lapor ke Bupati. Karena kira itu dari katong butuh dokumentasi bahwa betul katong sudah datang di seluruh. Ini fotonya. Ada Bapak Ibu, kader-kader, ada perangkat negeri, ada Dimas. Nah, kira-kira begitu. Beta kiri, atau langsung foto juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.